yang berlimpah. Amin. Amin. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semuanya, ada yang tahu nggak kenapa kalian dikumpulkan pada hari ini? Nggak tahu. Oke, jadi anak-anak semua dikumpulkan pada hari ini. Kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, anak-anak semua sudah tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Belum. Baik, sedikit ibu jelaskan. Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama kawan-kawannya. Paham? Paham. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih anak-anak semua berkomunikasi, mengungkapkan ide-ide, gagasan, serta mendengarkan ketika temannya nanti berbicara. Dan mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya sudah meluangkan waktu dan hadir pada kegiatan kita hari ini. Serta ibu berharap kepada anak-anak semua untuk aktif dalam mengikuti kegiatan kita, dan anak-anak semua sukarela dalam mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Jangan hanya diam, jangan malu-malu. Apa yang ingin dikemukakan silakan dikemukakan, dan jangan takut kalau kegiatan kita pada hari ini keluar dari ruangan ini hanya sampai di ruangan ini saja. Sampai di sini anak-anak semua paham? Paham. Baik, anak-anak semuanya, kita akan memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Leni Agustina Tanjung, bisa dipanggil ibu Leni. Jadi ibu di sini sebagai pemimpin kelompok yang disebut dengan PK. PK itu apa tadi? Pimpinan kelompok. Oke, baik, anak-anak semua ibu sudah memperkenalkan diri ibu. Jadi kita akan bergilir semuanya memperkenalkan dirinya masing-masing. Cukup menyebutkan nama panggilan dan buah kesukaannya. Paham? Paham. Oke, kita mulai dari sebelah kanan. Nama panggilan saya Bina, buah kesukaan saya Telur. Saya Asyad, buah kesukaan Mangga. Nama saya Ozi, buah kesukaan Dua. Nama saya Dea Samudra, biasa dipanggil Dea, buah kesukaan saya Abdul. Nama saya Roja, buah kesukaan saya Akar. Nama saya Tata, buah kesukaan saya Kim. Nama saya Abdul, buah kesukaan saya Rahmat. Nama saya Syuki, buah kesukaan saya Alif. Oke, buahnya pada semua ya. Jadi ibu akan melatih konsentrasi anak-anak semua. Kita akan melakukan game, yaitu permainan di mana nanti anak-anak menyebutkan nama kawan yang di samping serta buah apa yang dia sukai tadi. Paham? Oke, mulai dari kita. Ya, kawan aja. Nanti yang terakhir menyebutkan nama. Nah, Sabina. Namanya Asyad, buah kesukaannya Mawar. Oke. Namanya Ozi, buah kesukaan Kuliah. Oke. Namanya saya buah kesukaan Anggur. Nama dia Seroja, buah kesukaannya Abel. Namanya Tata, buah kesukaannya Kim. Namanya Anggur, buah kesukaannya Mawar. Oke. Namanya Suci, buah kesukaannya apa? Namanya Dina, buah kesukaannya Duro. Namanya Asyad, buah kesukaannya Mangga. Namanya Oji, buah kesukaannya Linda. Namanya Dea, buah kesukaannya Anggur. Namanya Oja, buah kesukaannya Apel. Dan namanya Tata, buah kesukaannya Fir. Namanya Anggur, buah kesukaannya Mangga. Dan saya sendiri buah kesukaan saya. Oke. Tepuk tangan dulu. Baik, Anda kan kita ini melakukan kegiatan di kelompok. Nah, di mana nanti kita akan membahas satu topik, tetapi ibu akan meminta kepada Anda untuk menentukan topik yang akan kita bahas. Tetapi setiap satu orang itu harus mempunyai satu topik, beda-beda ya, tidak boleh ada yang sama. Paham? Oke, mulai dari kanan ibu. Topik apa yang harus kita bahas? Oke, acara. Di samping kebersihan. Belakang
berbagai macam. Jadi kita akan sepakati dari dari Anda semua topik apa yang harus kita bahas. Ada yang mau mengajukan tangan? Ada, saja. Mungkin bisa mengenai topik ini Bu. Sekolah banyak terjadi yang pembulian. Ya, betul. Anda semua setuju kita akan membahas topik pembulian? Setuju. Oke, baik. Jadi ada yang tahu nggak apa itu bully? Ayo, oke, Ji. Bully adalah suatu kegiatan yang berulang baik secara verbal maupun nonverbal yang menyakiti orang lain. Oke, bagus. Ada lagi? Ada kata? Bully itu bukan hanya ada di tindakan saja, tapi bisa melewati sosial media. Ya, ada lagi yang ingin mengungkapkan? Bully itu perilaku agresif yang hanya dilakukan berulang-ulang dan pelaku tersebut menyebabkan kondisi psikologis korban itu kurang baik. Berarti ada lagi yang mau menambahkan? Oke, tadi baca bully itu sebenarnya menyakiti orang lain dan bully itu terjadinya sudah direncanakan. Oke, jadi bully itu memang dengan artian kita kutip bahwa itu bisa menyebabkan melukai hati seseorang, bisa memang sudah direncanakan baik dari dilakukan dari media sosial maupun langsung. Nah, apa sih penyebab dari bully? Ada yang tahu? Oke, Suci. Misalnya dia rasa itu sosial media. Ya, ada lagi? Kayak hidup kayak yang sederhana itu bisa Ya, siapa lagi? Kalau menurut saya itu orang yang bakal dibunuh itu adalah seorang mungkin bersama dengan manusia tadi mungkin dia merasa itu superior dari siapa. Ya, betul. Ada lagi? Pelaku itu yang seringkali lemah secara derajat, misalkan ada misalkan dia ikan atau dia punya jabatan sesuatu sehingga dia terbuli karena dia ikan itu berada di bawah seringkali dia berubah mayoritas. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Yang bisa jadi karena dia sebelumnya juga memperkuat Iya. Nah, jadi Anda Ibu di sini sudah saling mengungkapkan apa tujuan pembulian atau pengertian bully. Jadi ada yang tahu gimana cara untuk mengatasi kalau kita sebagai korban? Ada yang bisa mengungkapkan? Ada lagi? Silakan. Menurut saya kalau jadi korban bully itu kita harus menonjolkan pendidikan kita gitu, supaya orang itu suka sama kita maupun menjalankan. Ada lagi yang mau disampaikan? Menurut saya korban itu dari itu bisa melawan si pelaku. menurut saya salah satunya juga aku tidak usah takut karena kita orang lain yang masih membuli kita takut mereka akan semakin merasakan atau semakin menjadi di atas kelakuan kita. Mungkin cara melintasinya kurang lebih sama juga sampai di tadi dan dengan
bisa nangkis gitu. Itu yang terjadi. Kemudian kita bisa lari jauh kalau kita agak kecil misalkan di ruangan yang pas di halaman kita itu bisa lari. Kalau di kecil ya kita bisa tunggu jendela bagaimana supaya bisa keluar. Itu kan bentuk pembelaan terhadap diri kita. Ada lagi? Ya, Kakak? Tapi Bu, kalau misalnya biasanya kalau tambah kita lawan kayaknya tambah ngeri tuh jadi. Biasanya bisa. Ya, ada yang bisa menjawab dari yang Kakak? Gimana Kak? Biasanya kalau misalnya tambah kita lawan, tambah kita misalnya kita nyuruh, terus kita bangun gitu kan, tambah ngeri lagi tindakan yang akan dilakukan oleh guru dia. Mungkin kita bisa ini kayak dekat sama teman kan, cari teman dekat yang bisa menjadikan itu kayak barang bukti gitu. Jadi kan kita bisa melapor ke guru BK, terus guru BK itu kan pasti bakal menindakkan kan, kita bakal ada buktinya tuh. Nah kita minta pertolongan ke guru BK agar yang teman kita ini juga biar nggak kena juga sama si pembuli. Mungkin itu bisa dilakukan dengan seperti itu. Kalau Kak Roji bisa ditambahkan dulu. Kan Bu, jadi kalau dalam melihat keberanian kita pada seseorang, orang yang memilih kita itu juga bakal berpikiran keberanian ini lawan. Takutnya nanti kalau aku ubah lagi, dia malah berulang lawan dan takutnya aku kalah gitu. Nah, masalahnya sekarang tuh ketika dia membunuhnya secara beramai-ramai Bu. Soalnya yang membunuhnya 4 orang nih, yang itu 1 orang. Nah, itu yang susah nih Bu. Memang harus yang membunuh ini harus lapor dan mencari perlindungan Bu. Kalau one by one it's okay, no problem. Baik, jadi betul semua apa yang dikatakan oleh Ananda semua bahwa kita perlu juga bela diri, perlu mendekatkan kepada kawan-kawan, maupun kepada BK, PPM di sekolah. Jadi kan, bayangkan Ananda sebagai korban, kalau kalian kena bully, apakah kalian membantu kepada orang tua atau memang mendiamkan diri agar orang tua tidak tahu?
baju sekolah itu diseragamkan atas strata sosial bagi anak-anak bersekolah itu tidak dinampakkan. Makanya anak dan keluarga di sekolah itu juga penting untuk perkembangan siswa di sekolah tersebut. Dan juga guru dan staf sekolah harus juga merangkul anak-anaknya, murid-muridnya agar tidak melakukan hal yang seperti itu, Bu. Seperti itu kalau menurut saya. Mungkin bos sedikit menambahkan dari sosiologi, mungkin dari pihak sekolah juga bisa memberikan layanan informasi terhadap bagaimana dampak dan akibat dari kasus pembulian tersebut agar menghindari juga terjadinya pembulian di sekolah ini. Kalau menurut saya, bagi yang semisal ada anak-anak yang membuli di muka guru, kita harus memberikan sanksi atau kayak hukuman Kepada si pembuli. Baik anak-anak sekalian, Ibu Mega, anak-anak tidak pada aktif lagi. Ibu akan, kita akan melakukan SPG. Apakah kalian bersedia? Baik, nanti SPG-nya seperti ini. Kalau Ibu bilang tepuk, kalian tepuk. Kalau ada tidak ada kata tepuk, jangan ditepuk. Contohnya, Bu. Tepuk satu kali. Nah, kayak gitu. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Berarti setiap ada kata tepuk, baru ya, baru tepuk. Contoh lagi, Bu. Contoh bos sekali Bu, ya. Tepuk satu kali. Nah, kayak gitu. Oh, ya. Oke, kita mulai ya. Hukumannya apa, Bu? Kalau salah, Bu? Kalau salah hukumannya memberikan motivasi untuk kawan-kawannya atau tentang pembulian kita. Oke, tepuk satu kali. Gimana tadi, Bu? Memberikan motivasi tentang pembulian agar tidak ada terjadi lagi. Harus menguliah, Bu? Nah, Atau bebas? bebas saja. Oke. Kata-kata hari ini untuk kita semua, tetaplah menjadi kereta api, karena dia tidak akan pernah mundur walaupun ada yang ketinggalan, tapi dia tetap lurus ke depan dan terus ke depan tanpa harus melihat ke belakang untuk meraih masa depannya hingga mencapai tujuan selanjutnya dan tujuan selanjutnya. Gitu. Beri tepuk tangan. Baik anak-anak sekalian, terakhirnya kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan meminta kepada anak-anak 2 orang, 1 cowok, 1 cewek untuk menyimpulkan materi kita tentang pembulian. Jadi yang cowok siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Asya. Oke, baik, Bu. Saya akan menyimpulkan hasil dari hubungan pokok kita pada hari ini, yaitu pembulian merupakan satu tindakan kekerasan yang sering terjadi berulang-ulang, ya. Penyebabnya bisa dari strata sosial atau memang dari pelaku pembulinya itu merasa tidak senang dengan si korban, gitu. Kemudian ini sebenarnya banyak solusi di situ dari yang dapat saya tunjukkan, yaitu yang pertama bisa melalui peran guru. Nah, guru itu sangat penting untuk mengatasi pembulian. Jadi bisa melapor ini ke guru tersebut, guru BK atau guru pelajaran atau yang kita kenalkan aja guru supaya diminta. Kemudian kita bisa melakukan pembelaan diri dengan cara pergi meninggalkan pelaku pembulian, ya. Atau dengan cara kita bisa melawan perilaku pembuli, ya. Bisa dengan cara ya ajak teman supaya dia membuli kita, atau bisa cari perlindungan yang memang dia itu tidak bisa membuli kita seperti di keramaian atau dalam ruang lingkup
melakukan aktivitas setiap harinya seperti biasa, karena mental dia sudah merasa itu akibat dari pembuli, yang dimana pembuli ini melihat kita yang itu karena kita kurang dari dia, baik dari strata sosial, ekonomi, dan lainnya, karena dia memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada si korban itu. Dan dalam kita mengatasi ini juga seperti yang dibilang Aisyah tadi, bahwa kita harus melapor ke guru, dari situ curhat dengan teman dekat kita, dan selalu bercerita pada orang-orang dekat kita supaya kita bisa terhindar dari bully, dan kita juga bisa ikut bela diri, supaya kita bisa bela diri kita ketika pembuli itu membuli kita itu, seperti kita menangis yang kayak membuli atau yang lain itu, ataupun kita bisa lari dengan lari ke orang-orang yang ramai itu, sehingga dia tidak bisa lagi mengganggu kita untuk bermerasa misalnya mau menempel dan lain-lain. Kesimpulan dari Anda semua betul, kalau kita dari pembuli kita harus melawan, kita harus mencari teman, melapor kepada pihak sekolah dan melaporkan kepada guru orang tua. Nah, kegiatan kita sudah berakhir. Ibu minta pesannya untuk semua Anda dimulai dari sekarang, Ibu. Pesan dari saya yaitu dengan adanya bimbingan kelompok ini, yang pertama saya jadi mengenal kawan-kawan yang lainnya. Terus saya juga mengetahui kematian dari bullying, terus ada faktor dari si korban, penyebab para korban bullying tadi. Terus pesannya mungkin kita bisa melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi di lain waktu dengan pembahasan yang lain gitu, seperti yang Bapak. Oke, jadi kalau Aisyah, Kalau saya tuh saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat bagi teman-teman, atau mungkin pengalaman yang saat bulan tidak atau dengan beberapa saya pengalaman orang. Kemudian saya tahu cara mengatasi pembulian, saya tahu juga cara menghindar itu pesan dalam komunikasi. Kemudian pesan saya semoga ada kegiatan program kita dari lingkungan komunitas. Terima kasih. Haji, Pesan saya pada kegiatan ini sangat luar biasa ya Bu. Karena banyak yang ingin saya katakan. Untuk pesannya semoga kegiatan ini jangan berakhir sampai di sini saja. Mungkin bisa kita lakukan lagi kegiatan seperti ini Bu. ya, Kalau pesan saya sama seperti dinamakan kita di bimbingan kelompok ini, yang tadinya kita nggak tahu sama orang lain, kita jadi tahu, dan kita bisa melatih komunikasi kita
saya sampaikan dari kegiatan kita pada sore ini adalah menurut saya kegiatan itu sangat bermanfaat, terutama ketika kita bisa mengucapkan pendapat kita dengan satu sama lain. Kemudian pesan saya semoga kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dengan membahas tema-tema yang mungkin bisa kita bahas bersama. Saya itu waktu dan kelompok ini saya jadi kenal sama masyarakat lain, kawan-kawan yang ada di sini itu dengan dirinya. Nah, seperti ini saya bisa mengenal mereka satu itu. Dan dalam kelompok ini juga membantu saya bagaimana saya berkomunikasi. Pesan saya semoga program bimbingan kelompok ini ada manfaatnya dan bisa kita buat tujuan ruangan itu bisa dibawa. Baik,